Halo pemirsa, kembali bersama saya Karyono Wibowo dalam channel Bongkar Insight. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang program Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Masih ingat pemirsa, visi Pak Kapolri adalah Polri presisi. Untuk membahas itu telah hadir tamu saya yang terhormat, yang luar biasa, yang sudah tidak asing lagi. Ada Profesor Muradi MA PhD. Selamat datang di studio, Prof. Muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi tamu saya yang juga tidak asing lagi, pengamat intelijen dan keamanan, Mas Stanislaus Rianta. Selamat datang di studio, Mas Stanis. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat Prof. Muradi dan Mas Stanis visinya Pak Listio Sigit ini, Kapolri baru ini, polisi presisi Nah, salah satunya kan ada beberapa yang dimaksud dengan presisi itu kan, itu adalah prediktif kemudian responsibility dan transparansi berkeadilan Nah, kalau kita simak kan visi Pak Listio Sigit ini kan ingin membawa Polri yang lebih modern yang lebih mengedepankan teknologi, inovasi, ilmu pengetahuan, transparansi Nah, bagaimana Anda melihat nih selama 10 bulan nih visi dari Pak Listio Sigit ini? Prof. Muradi dulu. Iya, terima kasih Bongkar. Kalau normatif sebenarnya normal jadi memang baru tata-tata belum sampai pada level melakukan tindakan yang sifatnya bukan radikal menyeluruh seperti itu. Jadi memang pelan-pelan kayaknya beliau sudah mulai menata orang-orangnya untuk bisa menduduki jabatan strategis dan sebagainya. Kan sudah 2 kali atau 3 kali TR untuk kemudian proses pergantian, dan memang masih ada kelihatan masih ada negosiasi antara yang beliau lakukan dengan beberapa orang yang sebelumnya menjadi pimpinan Polri gitu. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, kalau ukurannya adalah kualitatif, memang sudah mulai kelihatan misalnya beberapa hal yang berkaitan soal penggunaan IT penggunaan IT, teknologi kayak e-tilang dan segala macam, itu saya kira menjadi salah satu hal yang memang ingin dicapai, yang dilakukan untuk menjadi salah satu hal yang bersifat prioritas, program prioritas tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menyangkut soal sebenarnya tata kelola sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan di polisi ini kan nggak bisa lagi kayak dulu karena kedekatan dan sebagainya. Tapi memang sampai hari ini sih masih mengakomodir hal yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan bagus saya kira nilainya 1 sampai 10 mungkin sekitar 6 sampai 7 poinnya. Baru 6 Iya, karena memang belum kelihatan betul. Nah, kalau yang ketiga misalnya soal tata kelola yang bersifat publik misalnya hubungan dengan publik segala macam, masih banyak residu-residu negatif yang kemudian mengemuka. Katakanlah misalnya soal kasus-kasus di Parigi Motong ketika terjadi misalnya oknum Kapolsek tanda kutip misalnya melakukan tindakan tidak senonoh ke anak korban anak yang menjadi tahanan dari polsek setempat. Kemudian juga masih ada misalnya hal yang bersifat penyimpangan yang sifatnya kemudian masih manifest, belum sampai pada level kemudian itu digging up, walaupun digali dan dibuang begitu, tapi kan problemnya masih level itu. Nah, yang terakhir, kalaupun kemudian kita mengacu pada presisi, memang ada karakteristik yang belum betul-betul muncul, misalnya soal apakah presisi itu dimaksud sebagai upaya untuk melakukan transformasi dari sumber daya manusia polisi yang belum modern menjadi modern, atau malah kemudian hanya sebatas jargon.
Kalau dalam sebulan ini saya belum bisa menilai penuh ya, karena faktualnya adalah secara umum masih dalam tahapan proses perubahan itu. Perubahan itu kan dia butuh waktu dari sumber daya, kemudian soal penggunaan alat, kemudian juga menyangkut soal hubungan dengan publik tadi begitu. Ya, ini kalau kita lihat ya dari data yang dilansir dari Humas Polri ya, itu sepanjang tahun 2021 itu ya masih terjadi pelanggaran disiplin anggota Polri sebanyak 1.694 kasus ya. Kemudian pelanggaran kode etik profesi Polri itu tercatat ada 803 kasus. Kemudian pelanggaran pidana ada 147 kasus. Ini yang dilakukan oleh internal aparat kepolisian. Nah, ini apakah mencerminkan bahwa program Pak Kapolri itu memang belum maksimal? Ya 10 bulan kita bisa bicara apa? Saya kira yang kemudian muncul adalah memang harusnya adalah internalisasi dulu. Jangan-jangan presisi itu dipahami oleh internal Polri tidak sama yang seperti yang disampaikan oleh Pak Listio Sigit ketika di DPR. Dalam implementasinya? Betul, baru jargonis saja. Makanya saya bilang 10 bulan ini ya tugas bagaimana kemudian mengimplementasikan. Bentuknya bisa dua. Pertama adalah bentuk sosialisasi yang sifatnya terus menerus melalui TR, melalui surat keputusan dan sebagainya, atau yang kedua adalah melalui contoh sikap kepemimpinan ya, yang kemudian mengarah kepada presisi tadi. Itu yang saya kira belum betul-betul kelihatan ya. Makanya 10 bulan ini menurut saya ya paling penting adalah bagaimana Pak Listio bisa kemudian menginteraksi nilai-nilai itu. Karena apa? Karena orang jadi kebingungan dari misalnya ada dulu promotor, sekarang presisi. Yang kalau saya sih sederhana aja. Jadi polisi cuma dua kok. Dia mandiri dan profesional, cuma dua. Mandiri dan profesional. Iya, cuma dua itu aja. Artinya apa? Semua nilai yang disampaikan oleh dalam posisi itu ada di dua ini. Nah, problemnya adalah ketika dua ini kemudian diwujudkan, ada yang namanya prasyarat. Nah, prasyarat yang paling utama, misalnya yang paling utama dalam konteks kepolisian adalah bagaimana polisi itu bekerja dengan nyaman. Nyaman itu ada dua, Bung Gar. Pertama adalah nyaman secara batin ya, dia tidak ada masalah tanggungan anak istri, hidupnya normal. Yang kedua adalah nyaman ketika bertugas. Jadi ketika bertugas tidak lagi memikirin wah anak saya besok bayar sekolah gimana, itu yang nggak boleh. Hari ini masih ada kejadian dan masih ada juga teman-teman polisi yang ngobjek ya, tentang ngobjek yang negatif sama yang positif. Itu sehingga terjadi pelanggaran disiplin dan kode etik tadi. Katakanlah seperti itu. Iya. Kalau Mas Tanis gimana melihatnya Mas sebagai seorang analis intelijen dan keamanan? Ya, kalau presisinya Pak, itu programnya bagus. Jalurnya bagus. Tetapi saya khawatir ini hanya menjadi jargon saja dalam waktu dekat ini. Internalisasinya kurang bagus. Padahal harus ada langkah-langkah yang cukup radikal dilakukan untuk mewujudkan presisi itu. Contoh Pak, di pendidikan polisi itu seharusnya ditekankan upaya pencegahan. Preventif ya, upaya preventif lebih penting ya. Tingkat 1, tingkat 2 menjadi akpol itu diajari bagaimana pencegahan, pembinaan masyarakat, pencegahan. Jadi hadir di masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kalau perlu di tingkat polsek itu tidak ada penyidikan, semua pencegahan. Pembinaan masyarakat, pencegahan, sosialisasi. Jadi mereka hidup bersama masyarakat mencegah. Logikanya gini, misalnya polisi di tingkat polsek itu patroli bersama masyarakat, mencegah adanya maling, itu lebih bagus daripada dia hanya menunggu di polsek, menunggu ada laporan ada kemalingan. Jadi memang perlu ada perubahan paradigma supaya polisi itu orientasinya pencegahan dan itu sesuai dengan presisi yang pertama, prediktif itu kan itu intelijen Pak yang memprediksi, dan yang kedua jika ada upaya untuk deteksi ini cegah dini loh. Tapi kalau mindsetnya polisi itu masih penindakan, dia akan menganggap masyarakat hanya sebagai pihak yang bermasalah dengan hukum itu. Ketika berhadapan dengan masyarakat itu, harusnya ketika berhadapan dengan masyarakat ini polisi merasa bahwa saya harus melindungi, mengayomi, bukan oh ini harus saya tindak ini. Jadi ketika di lalu lintas, misalnya peristiwa lalu lintas di jalan raya, itu mengarahkan orang supaya tidak melanggar hukum, bukan nunggu ada melanggar disemprit ditilang gitu loh. Jadi upaya-upaya ini yang harus dilakukan supaya secara radikal mengubah mindset polisi supaya dia bersama masyarakat melindungi, mengayomi dan mencegah terjadinya kejahatan. Ketika terjadi kejahatan baru upaya berikutnya. Ada penyidikan, penindakan hukum itu nanti itu. Nah, saya masih belum presisi atau masih cukup lama kalau tidak ada perubahan
yang radikal sampai ke SOP-nya. Kalau hanya masih jargon, saya khawatir itu hanya jadi jargon, tapi tidak sampai ke bawah berupa SOP bagaimana polisi bertindak. Ya, dari beberapa prinsip dalam presisi Polri, sebagaimana visinya Pak Listio ini kan, misalnya dari aspek prediktif ya, itu kan mesti harus diturunkan dalam bentuk program, konsep ya, bagaimana membuat langkah-langkah Polri itu memiliki satu prediksi sehingga tindakannya itu presisi kan gitu kan. Nah, Mas Nanis melihatnya bagaimana dari prinsip prediktif ini? Ya kalau saya studi intelijen, saya setuju dengan langkah itu. Presisi ini saya sangat baik mendukung. Dari segi konsep bagus ya, memang sangat keren sekali sih. Karena itu kan mengedepankan bagaimana upaya pencegahan, prediksi, sehingga tidak terjadi atau jika sudah ada diidentifikasi karena ada gangguan keamanan bisa dicegah sejak dini itu loh Pak. Jadi sebagian besar energi Polri itu digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, mencegah terjadinya tindakan kriminal, bukan menangani itu loh. Oke. Kalau ada prinsip yang kedua, responsibility, gimana melihatnya sejauh ini? Kalau itu kan selama 10 bulan ini. Ya, saya sama pendapatnya dengan Pak Muradi. Ini masih perlu internalisasi, Pak. Dan perlu memang teladan-teladan yang ditunjukkan oleh leader-leader Polri, mulai kepala satuannya, mulai dari Kapolrinya, Kapoldanya, sampai tingkat Kapolsek, itu perlu memberikan teladan. Dan kalau perlu dibuat yaitu TR sampai perbaikan SOP-nya Pak. Karena kalau tidak seperti itu Pak, hanya jargon, hanya paparan, itu nggak sampai bawah itu. Iya, betul. Jadi mestinya kan itu dari visi, ya, kemudian diturunkan menjadi program, ya kan, termasuk SOP tadi itu. Termasuk kurikulumnya pendidikan. Termasuk kurikulumnya. Jadi konsepnya dibuat secara komprehensif dan holistik begitu kan, maksudnya. Ya, sekarang kalau misalnya kita lihat lulusan Akpol mungkin kebanyakan berminatnya ke reskrim lalu lintas, jarang sekali yang minat ke bagian Bimas atau bagian ke Intel. Jarang. Padahal Pak Listio Sigit kata pertama prediktif itu fungsi intelijen itu. Betul. Ini kan berarti belum internalisasinya belum menyeluruh di tubuh Polri, di internal Polri. Artinya masih sebatas jargon ya? Ya, sebagai suatu program bagus Pak, tetapi bagaimana mengimplementasi program itu perlu usaha yang keras dan kalau perlu ya suatu langkah-langkah yang radikal. Ya, kemudian kalau soal ini transparansi ya, faktanya kan beberapa belakangan ini kan misalnya muncul surat telegram dari Polri yang sempat menghebohkan di kalangan media, ya, di awak media, yang itu dimaknai, ditafsirkan bahwa itu bentuk pembungkaman media. Isinya kan larangan untuk memberitakan peristiwa yang dilakukan oleh oknum Polri ya ke media sosial gitu. Nah, itu gimana Anda melihatnya tuh? Jadi komunikasi publik Polri memang harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Sekarang tidak bisa ditutup-tutupi, Pak. Tidak bisa tutupi. Upaya-upaya seperti itu malah akan menjadi pertanyaan publik. Saya kira ya udah, Polri bekerja dengan baik ketika nanti ada media atau apa yang meliput, ya biarkan saja. Justru itu sebagai kontrol sosial kan, Pak. Nah, semestinya begitu ya. Tapi kan dari pihak Polri kan mengatakan sebaiknya jika mengetahui ada oknum kepolisian yang melanggar disiplin, kode etik, melanggar hukum, jangan langsung diposting di media sosial. Lebih baik itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian gitu. Ini kan padahal sekarang ini era digital, kebebasan informasi ya, dan menurut Mas Tanis tadi kan ini memang sebagai salah satu kontrol sosial gitu ya. Nah, itu kan ternyata masih terjadi itu. Ya, harusnya malah Polri berterima kasih ketika ada masyarakat melaporkan, memposting, selama itu bukan fitnah. Ketika itu suatu fakta diposting untuk perbaikan Polri, itu kan bagus. Saya yakin masyarakat juga mencintai Polri, ingin Polri berubah dengan baik. Nah, salah satu sumbangsih masyarakat untuk mencintai Polri kan dengan melakukan seperti itu, koreksi. Karena apa? Faktanya kalau mereka lapor juga nggak diterima itu.
Sekarang follow up-nya ya, lebih iya, banyak follow kalau up. sekarang masyarakat lapor Pak, lapor ke Polri. Apakah ada follow up-nya? Nah, Seperti apa? justru itu, makanya kan agak aneh juga gitu ya kalau Sekarang itu terbuka, Pak. Sekarang katanya Polri pernyataan sudah resmi dari Polri. membuat kanal-kanal, buat semacam media untuk menerima laporan dari masyarakat. Nah itu bagus Pak, cuman tindak lanjutnya seperti apa itu? Nah, Buat kanal, misalnya masyarakat bisa lapor dengan cepat, misalnya ada oknum-oknum yang melanggar, itu oke sih, itu idenya bagus, tapi jangan sampai berhenti di situ aja gitu. Tindak lanjutnya seperti apa itu? ya sementara kan belakangan ini kan muncul juga di Prof Muradi ya, Astanis berbagai sorotan publik terhadap performa Polri ya. Ada beberapa, misalnya tagar apa namanya itu, jangan lapor ke polisi misalnya ya. Itu kan menimbulkan satu persepsi ketidakpercayaan publik terhadap Polri gitu ya. Nah, itu gimana menurut Gini, Prof Muradi itu? saya kira ada 3 hal yang agak harus diluruskan. Pertama, kalau kemudian Polri atau pimpinan Polri meminta jangan posting dulu ke sosial media, juga mungkin bukan nggak bijak lah ya. Hanya memang yang paling penting adalah sampaikan sebenarnya apa yang terjadi. Misalnya begini, orang marah ketika ditilang, ya. Dia ngerasa betul. Kalau dalam perpolisian modern kan dia harusnya ada bukti-bukti tadi. Jadi dia marah, dia posting, misalnya dia ambil video ketika sedang ditilang ya sama polisi segala macam, kemudian diposting. Buat saya sebenarnya selama itu adalah bagian penting dalam konteks pengembangan bagian dari edukasi publik, nggak ada masalah. Hanya problem juga publik kadang-kadang nggak paham juga dengan peraturan yang ada saat itu. Misalnya katakanlah kenapa sih menerima surat harusnya jangan yang merah. Kalau kita ngerasa bersalah jangan yang merah. Kalau ditilang, kita ditilang nih, minta yang hijau, yang biru. Dia begitu biru kita masih bisa berdebat. Begitu yang merah datang ke pengadilan, udah pasti langsung kena sekian ratus ribu misalnya bayar denda ini itu dengan pasal yang ditentukan di situ. Kalau yang warna biru kita masih bisa berdebat. Nah, di mana pasalnya? Yang kayak gitu juga kan salah satu yang kemudian menjadi problem. Poin pertama itu. Jadi edukasi publik terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas kepolisian juga belum clear. Yang kedua, ini juga menyangkut soal residu negatif ya. Jadi memang dalam posisi hari ini memang banyak juga orang-orang kemudian merasa dia anggota polisi, oknum polisi ya. Itu merasa dia masih merasa punya power untuk A, B dan sebagainya. Arogan dan sebagainya. Tapi buat saya itu bagian yang memang harus dirapikan. Dan ini kan sebenarnya dari sekian ratus ribu anggota Polri mungkin nggak nyampe 1%-nya lah ya. Artinya yang begitu-begitu, jadi mungkin ya sekitar kurang lebih nggak nyampe puluhan ribu lah katakan. Jadi ini oknum saja. Tapi memang ini residu harus dirapikan. Yang lainnya banyak yang senang juga dengan penegasan ini. Tinggal tadi yang di publik diedukasi, di dalam juga dikasih pemahaman. Nah yang ketiga ini menyangkut soal tadi polisi itu sama dengan tentara. Kulturnya dia harus dijadikan contoh dari atasan tadi ya, ada dari pimpinan. Kalau di level paling bawah misalnya dari pospol, bahkan ya pos polisi itu kan ada kebanggaan, ada respect dan sebagainya, sampai pada level Kapolri. Dari situ saya kira poin-poin yang tadi disampaikan itu baru bisa jalan. Kalau saya sih memang lebih cenderung kemudian jangan lebih banyak surat edaran atau surat Kapolri ya, karena nggak dibaca sampai level bawah. Tapi tadi contoh-contoh yang sifatnya mengarah pada pendekatan presisi tadi, bahwa kemudian publik juga harus memahami konteks itu, dan polisi juga nggak bisa marah karena publik nggak tahu. Tiba-tiba dilaporkan di IRT, dia nggak tahu kenapa kemudian dilaporkan. Ternyata dia apa yang disampaikan itu melanggar undang-undang kebebasan publik misalnya. Dari 3 itu kalaupun mungkin misalnya dikaitkan dengan presisi ya, saya kira tanggung jawab dari pimpinan untuk kemudian mengedukasi internal, juga memberikan pemahaman ke publik secara holistik begitu. Saya kembali kepada tagar yang viral ya, percuma lapor polisi itu menurut saya kelihatannya kok itu masih terjadi, bahwa masyarakat itu masih belum percaya dengan, sebagian masyarakat ya
masih belum percaya dengan polisi ketika mau melaporkan gitu ya. Nah, muncul tagar seperti itu kan berarti kan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kan masih cukup tinggi gitu ya. Nah, seharusnya apa sih yang harus dilakukan supaya masyarakat itu percaya dengan Polri, Mas Tanis? Dibuat sistem, Pak. Dibuat sistem. Jadi laporan itu dibuat sistem. Itu kan bisa dicek kan laporan itu lapor tanggal berapa, siapa yang nangani. Kemudian ada alert kan untuk pimpinannya ini loh, ada laporan tertunda berapa, siapa yang nanganin. Kalau misalnya sampai 3 hari nggak ditangani, diberi sanksi, harus tegas. Kan itu bisa dibuat mekanisme pakai sistem kan. Ya, itu kan bahkan sudah ada laporan melalui online kan? Ya, dibuat online. Jadi seharusnya lebih cepat, lebih responsif seharusnya. Ya, jadi misalnya ada orang lapor ke polisi, dibuat online, masukkan ke sistem tanggal berapa, kasusnya apa, siapa yang nangani. Kalau 3 hari nggak ada respon, diberi sanksi. Oke, itu yang penting ya, sanksi itu yang penting menurut saya. Jangan misalnya lapor dibiarin terus nggak ada respon, ya orang jadi seperti ini kan. Tapi kalau dengan sistem itu bisa terukur kinerjanya. Kalau perlu dibuat seluruh Polri dibuat satu database, ketahuan Polda mana paling responsif, mana yang paling sering menunda, mana yang nggak selesai. Iya, harus dibuat sistem. Saya kira tidak sulit membuat sistem seperti itu. Ada selain sistem perlu ada sanksi tegas tadi itu. Hasil dari sistem itu kan terukur, mana yang tidak respon, mana yang menunda, itu diberi sanksi. Misalnya Kapolda menelantarkan 50% laporan, copot ganti, tegas saja kan. Dan itu kan kuantitatif, Pak. Iya, betul. Nah, ini terkait dengan ini. Berbagai persoalan yang masih muncul di internal polisi ini kan kemudian muncul pernyataan Pak Kapolri ya. Nih, waktu beliau menghadiri acara penutupan pendidikan perwira di Lembang ya, di Lembang itu. Kalau tidak mampu membersihkan ekornya maka kepalanya akan saya potong ya. Nah, ini kalau dari statement ini kan menunjukkan suatu ketegasan dari seorang Kapolri. Ini berhubungan dengan sanksi tadi kan. Ya. Ketika ada polisi yang tidak menjalankan tugas dengan baik, yang melanggar disiplin, melanggar etika, maka beri sanksi. Kalau masih belum berubah, ya harus dikasih sanksi tegas dan kepalanya yang akan diganti kan gitu. Nah ini kira-kira sekedar jargon memang ini sebuah niat yang serius dari Pak Listio. Salah satu yang saya kira kelihatan kan pergantian kemarin Kapolda Sumsel ya, isu yang soal sumbangan 1 triliun. Saya kira itu kan hoax yang kemudian menimpa pimpinan polisi level provinsi ya waktu itu. Saya kira itu juga salah satu contoh. Tapi contoh yang lain saya kira lebih pada soal gini Mas Kar, saya percaya bahwa publik begitu karena nggak kenal sama polisi, nggak kenal maka nggak sayang. Nah salah satu yang paling penting misalnya adalah bagaimana kemudian mengintegrasikan polisi dengan masyarakat. Tadi ada Polmas, ada kemudian tadi patroli, ada kemudian kegiatan event-event yang benar melibatkan mereka. Sejauh ini bagaimana menurut Prof Muradi? So far sudah jalan ya, tapi kan saya bilang dari awal bahwa ini program baru 10 bulan. Dan kalau kita mau lihat dokumen itu beli sebegini mungkin ya. Dan saya kira nggak bisa kemudian diejawantahkan dalam bentuk yang bersifat surat menyurat gitu kan. Ya harus kemudian dicontohkan. Contoh tadi misalnya penegasan soal pergantian pimpinan yang dianggap tidak layak. Tadi saya sampaikan oleh Bung soal bagaimana kemudian posisi punishment and reward itu kan saya kira jadi salah satu poin penting. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya harus ini tetap jalan, ya penegasan Bapak Sigit harus juga tegas juga di sekelilingnya. Saya kira pimpinan juga punya batasan ya, ya sekelilingnya kan juga harus kemudian dievaluasi. Apakah mungkin misalnya ternyata ada asuransi lalu lintas di informasi antara beliau dengan pimpinan level di KUD maupun di Polda itu ada masalah atau tidak? Kalau ada masalah seperti apa? Karena penindakan itu menjadi penting dilakukan kalau kemudian ternyata efeknya itu tidak bisa memberikan kejut yang luar biasa ya. Kalau misalnya katakanlah sejauh ini misalnya Pak Sigit bisa melakukan itu, saya kira didorong saja cepat karena ini baru 10 bulan. Saya bilang penilaian mungkin sekitar 6-7 poin, tapi kita lihat mungkin dalam waktu hitungan mungkin 1 tahun lah
apakah memang ada proses yang jauh lebih cepat ketimbang sebelumnya begitu. Jadi overall secara keseluruhan is good lah ya. Ya cukup bagus. Kalau misalnya nilai jadi B lah. B. Kan kalau tidak bagus banget. Tidak bagus banget ya. Karena baru 10 bulan. Baru 10 bulan. Baru 10 bulan kan. Gitu. Nah, kalau Mas Tanis gimana? Ini pernyataannya Pak Kapolri itu, saya senang sekali kalau melihat pernyataannya itu tegas banget itu. Dan itu menurut saya salah satu bagian dari upaya untuk memperbaiki kinerja Polri gitu. Pernyataan yang sangat tegas tadi itu. Kalau tidak mampu membersihkan ekornya, maka kepalanya akan saya potong gitu. Ya, ini gimana menurut Mas Tanis nih? Ya itu bagus, dan Kapolda kan juga bisa mengatakan itu kepada Kapolresnya kan. Iya. Kapolres juga bisa mengatakan itu kepada Kapolsek kan. Ya. Jadi leadership itu penting Pak. Semua kepala satuan wilayah melakukan hal yang sama untuk mengontrol anak buahnya, sehingga anak buahnya sesuai dengan program Kapolri. Persis ini bagus. Dan ketika Pak Kapolri sudah tegas, tinggal diikuti ke bawah-bawahnya lah. Saya hanya khawatir sama Pak Kapolri itu nggak sampai ke bawah itu loh. Jadi masih pakai kultur yang lama itu. Padahal kita lihat Pak, kalau dalam 1 tahun terakhir, saya melihat ada upaya Polri yang cukup bagus dan masyarakat itu apresiasi dalam penanganan COVID. Banyak orang itu mau vaksin, itu di tempat lain susah. Itu datang ke gerai-gerainya Polri gampang sekali. Hanya dengan bawa KTP. Tapi itu bukan tugas utama Polri, bukan tugas utama. Maksud saya di awal dulu. Maksudnya dicontohkan ketika pelayanan Polri itu nanti yang lain seperti itu dibuat standar. Siapapun sistem pelayanan publiknya ya. Ya, semua dilayani, semua warga negara sama dilayani. Masuk ke Polres, vaksin clear itu loh Pak. Ini kan suatu aktivitas yang bisa dijadikan standar. Ini artinya bisa jadi role model gitu ya. Iya. Bisa implementasikan dalam dan itu terjadi sampai kinerja Polri. Jangan sampai begini, Bungkar. Apa profesional di tugas yang lain tidak profesional. Itu betul. Saya berkali-kali mengingatkan soal bahwa TNI Polri itu tugasnya bukan memastikan vaksin. Betul. Dia hanya sebagai komponen pendukung, membantu perbantuan. Iya, diperbantukan. Tugas utamanya malah keleleran nanti, bahaya juga. Nah itu juga jangan sampai terabaikan tugas fungsinya, tugas pokoknya. Melakukan tugas itu dapat dilakukan dengan baik. Harusnya tugas pokok seperti itu. Ya, bisa diimplementasikan di tugas pokoknya kan. Gitu, melayani semua warga setara, cepat, tidak berbelit-belit. Itu seperti pelayanan seperti itu bagus kan. Nah kalau dirinci kira-kira apa sih selama 10 bulan ini? Hal-hal yang sudah dicapai oleh Polri di era kepemimpinan Pak Listio Sigit ini. Saya ambil 5 ya. Nanti 5-nya Muradi dulu, baru nanti Mas Tanis. Yang pertama itu e-tilang. E-tilang itu udah gak kenal pejabat non pejabat. Saya ngalami 2 kali ditilang. E-tilang ya. Jadi bukan kalau ditilang begitu saya kasih keluar KTP kartu. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman ini. Kartu dulu misalnya berhentikan polisi, saya mau ngajar PTK kasih kartu dosen, atau saya mau ke Mabes saya kartu penas ahli, selesai sudah. Ini nggak pengaruh. Ditilang saya udah 2 kali, dan itu kemudian diketilang, betul sudah harus bayar tilang karena dianggap memang saya menyalahi ada yang saya tidur, driver saya masuk ini busway jalur busway, itu poin pertama itu ya. Jadi buat saya e-tilang tuh oke ya. Jadi mulai mengurangi. Kalau saya selalu bilang ke mahasiswa saya di PTIK ya, PTIK di S2 S3, saya bilang e-tilang itu adalah anugerah buat Polri, karena dengan cara pelan-pelan mereka mengurangi, mohon maaf sekali lagi, kejahatan-kejahatan yang bersifat remeh-temeh. Yang remeh-temeh apa ya tadi pungli dan segala macam kan di situ poinnya. Pertanyaan utama itu. Yang kedua saya kira ini juga menjadi menarik, misalnya soal bagaimana proses transisi generasi. Di mana posisi beliau pelan-pelan itu kan ini udah mulai yang 88A itu udah mulai berkurang. Sekarang udah 89, 90, 90 udah mulai naik sekarang. Bahkan pimpinan di Jawa nih, di Kapolda Jawa ya, itu hampir semuanya di atas minimal cuman mungkin 88, hampir semuanya di atas 90. Jogja, kemudian Kapolda Jawa Timur 92 Pak Niko, Kapolda Jawa Barat kan Pak Suntana, Jawa Tengah itu kan Pak yang bukan Pak Lutfi, dan bukan Akpol ya, tapi kan dia lebih muda. Kemudian Banten juga sama. Jadi memang sudah proses regenerasi sudah jalan, itu jadi kedua. Yang ketiga misalnya soal
sumber daya tadi, sumber daya. Jadi selain distribusi regenerasi ada sumber distribusi sumber daya. Sumber daya itu begini maksud saya. Sekarang itu peluang dari Polri untuk menjabat non jabatan Polri terbuka luas. Nah, tinggal 2 hal. Pertama kan bisa kemudian melalui revisi undang-undangnya atau kemudian melalui MOU. Beberapa hal yang mesti melalui MOU dan dia kemudian non aktif. Begitu dia jadi anggota, katakan contoh ya, misalnya ada yang kemudian jadi katakanlah sestama di Wantan di Lemhanas. Itu kan juga tanda kutip soal jatahnya Polri kan. Itu distribusi udah kemana-mana tuh. Saya kira itu menarik. Nah, yang ketiga yang saya kira juga penting untuk digarisbawahi selama ini adalah soal tadi pengurangan penyidikan di level polsek. Memang belum semua. Kayak Kapolsek Jawa Tebet atau Kapolsek Tanah Abang, dia harus melakukan penyidikan karena besar sekali. Tanah Abang kan Kapolseknya itu kan AKBP baru. Jadi dia punya kewenangan. Jadi memang sudah mulai bertahap hanya kapolsek tertentu yang memang bisa menggunakan memiliki kewenangan penyidikan. Saya kira ini menarik sebenarnya tadi yang sampaikan oleh Bung tadi ya. Nah, yang keempat ini menyangkut soal mereka menjadi dengan teman-teman TNI normal ya. Normal artinya memang ada upaya kemudian mengintegrasikan TNI Polri. Saya kira ini juga poin menarik dari zaman Pak Tito sampai hari ini ya. Nah, yang terakhir yang kelima kalau saya menyebutnya adalah beliau cenderung kemudian tinggal yang lakukan adalah bagaimana mempush lebih dalam soal punishment and reward. Punishment and reward ini masih belum menyeluruh, menyentuh sekali. Katakanlah misalnya yang disebut dengan kepalanya dipotong itu, itu seperti apa? Walaupun saya sih bilang kalau dicopot, jangan dikasih jabatan strategis lagi. Harusnya dicopot ya. Dicopot. Karena itu yang kemudian belum kita lihat. Supaya ada efek jerah. Efek jerah itu yang kita belum lihat juga. Maksud saya kalau mungkin misalnya katakanlah ada ya memang kemarin misalnya kasus di Polsek di Parigi Motong itu kan Kapolseknya diganti dan diproses. Tapi gimana dengan pembinanya? Siapa pembinanya? Kapolres. Kapolresnya gimana? Itu ada proses atau tidak? Nah, Kapolres di atasnya ada. Saya ingat waktu ada kasus di Sulawesi Tengah ya. Ini cerita agak lama 2018 itu. Waktu ada rame-rame misalnya proses pembebasan lahan untuk publik, kemudian ternyata ada oknum Kapolresnya terlibat. Kapolresnya diganti, Kapoldanya diganti. Waktu itu, dan itu saya bukan terlibat. Saya waktu itu ikut membantu mengurusi itu, karena ternyata pas dicek, ada keterlibatan di Kapolres. Waktu itu Pak Saf. Kapolnya siapa waktu itu? Wakilnya Pak Pasaf. Pas 2018 itu masih Pak Tito ya. Pak Tito diganti dan kemudian pada akhirnya dia ada problem. Maksud saya nggak bisa kemudian seolah-olah misalnya ini salah Kapolsek, hanya Kapolsek saja. Ada tanggung jawab pembinaan, jangan lupa pembinaan di atasnya. Ada namanya kan Ankum ya, atasannya berhak menghukum sama dengan di tentara. Jadi dia juga ada kewenangan ketika dia tahu ada masalah harusnya mengambil alih cepat. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi saya kira 5 dari saya kira itu. Itu memang bagus ya kalau memang pernyataannya Pak Sigit ini betul-betul dilaksanakan itu. Saya kira menarik banget. Itu sangat menarik itu. Artinya beliau punya peluang, punya ruang untuk mengganti yang memang secara mungkin kalau secara usia mungkin juga mau pensiun tapi belum bisa pensiun gara-gara masih panjang waktunya. Dengan kondisi ini bisa diganti. Dan itu 50% persoalan di Polri selesai. Betul. Kalau itu memang dilakukan. Betul. Mas tadi Prof Muradi sudah ngasih 5 catatan positif ya dari visi presisi yang dibuat Pak Sigit ini. Kalau Mas Tanis apa? 5 saja. Saya melihat ada ketegasan dari Pak Sigit sebenarnya. Walaupun masih pada tingkat Kapolsek, Kapolres itu beberapa kejadian-kejadian yang terjadi tadi pada Gimotong di Sumatera dan di tempat lain itu cukup tegas. Jadi Propam juga cukup kuat kelihatannya melakukan aksi-aksi itu. Jadi ini penting Pak, karena untuk presisi tidak akan jalan dengan lancar kalau misalnya di internal tidak kuat. Ini ketegasan Pak Kapolri cukup diapresiasi dan itu dilanjutkan. Yang kedua, memang saya sepakat tentang sistem Pak. Ada perbaikan sistem e-tilang itu yang paling signifikan dan harusnya dilanjutkan di sistem yang lain ya, termasuk pelaporan itu harusnya dilanjutkan ya. Tapi saya sepakat bahwa e-tilang ini salah satu hal yang baik. Misalnya
pelayanan pembuatan SIM misalnya. Ya, kalau itu kan sudah berjalan juga, bahkan perpanjangan SIM itu sekarang bisa online. Online mudah. Bisa online. Ini Itu salah satu hal yang positif. Hal yang positif ya. Dan yang paling penting sebenarnya nanti lebih kepada kulturnya, Pak. Dilanjutkan. Saya kira Pak Listio Sigit mampu untuk meneruskan ini dengan ketegasan nih. Kalau nggak bisa ya udah ganti gitu. Betul. Pasti masyarakat mendukung kok. Tidak mungkin masyarakat nanti berontak ini Kapolda diganti, enggak lah. Dan itu bisa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara signifikan. Ya, tapi catatannya penggantinya bukan sebatas dekat dengan Kapolri, tapi juga bisa kemudian profesional. Karena yang udah penggantinya waktu ini saya cerita Kapolri sebelumnya lah ya. Penggantinya teman dekatnya beliau. Ya ini malah bukan Pak Sigit ya, Kapolri sebelumnya lah. Malah makin berantakan. Nah, ini malah menimbulkan persoalan baru gitu. Tidak menyelesaikan masalah. Harusnya mendengar publik sih, Pak. Tapi saya melihat memang ada upaya terbuka sekarang, mulai mendengar publik. Tidak seperti yang dulu lah. Polri sekarang ada kritikan juga, walaupun mungkin agak responsif walaupun agak dihalangi atau mungkin tapi responnya bagus sih. Orang misalnya posting di media sosial mau diatasi, tapi ya sebaiknya jangan yang ditindak, hanya jangan yang viral aja, Pak. Makanya perlu sistem itu dibuat tuh. Nah kalau viral ditangani, akhirnya masyarakat viralkan dulu supaya ditangani gitu kan. Sekarang gitu kan, jadi diviralkan gitu. Iya. Responnya bagus untuk yang viral. Iya, salah satu bentuk pressure ya, melakukan tekanan agar direspon cepat kan gitu. Harusnya Polri berterima kasih, ini masyarakat dengan sukarela menjadi Kompolnas loh. Bersukarela mengawasi polisi-polisi, kemudian memviralkan, ini kan masyarakat karena cintanya pada Polri kan. Iya. Ya, saya kira semakin terbuka, tegas, kemudian mau internal diperbaiki, ini saya kira 3 aja sih, Pak. 3 aja cukup. Soal transparansi masih harus diperbaiki, dikuatkan lagi. Kalau belum ada sistem yang bagus, saya kira transparansi akan sulit. Kan alat ukurnya kan nggak jelas. Kalau saya harus dibuat sistem. Dan transparansi itu sebelum sistem ada, itu ada yang namanya pengawasan dari atasan ya. Jadi betul ini. Atasan itu kan gini. Jadi secara bertahap itu kan ada pengawasan dan pembinaan. Wasbin ini kan sebenarnya bisa melekat di atasan tadi. Jadi kalau memang memungkinkan misalnya katakanlah kalau ternyata ada indikator bahwa misalnya Kapolsek atau Kapolres berada masalah, Kapoldanya atau Kapolresnya ketika melakukan Kapolsek itu adalah melakukan inisiatif tindakan dengan misalnya melakukan langkah-langkah yang sebelum kejadian. Problemnya respon itu baru setelah kejadian. Jangan sampai mengulang kita jadi polisi India. Ya kan? Nah sekarang image-nya kan begitu. Ramai baru datang. Nggak, saya kira sekarang sudah mulai bagus. Ya kata misalnya begini, sekarang misalnya katakanlah mereka dibantu misalnya. Tapi masih ada loh masyarakat yang menyamakan polisi Indonesia sama dengan polisi India. Jangan sampai. Kalau dulu 10-20 tahun lagi mungkin lah. Sekarang mereka sudah bisa punya pendekatan. Karena begini, saya ambil contoh gini. Jauh lebih baik. Saya ngajar di FPTK udah hampir 10 tahun lebih ya. Ini saya cerita sedikit ya, Pak. Itu saya dari. Nah ini penting nih. Saya kan salah satunya untuk memperbaiki kinerja Polri harus dari pendidikan. Betul. Nah ini zaman 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun lalu ya. Bisa diceritakan. Saya ngajar itu, kita ketemu tuh polisi yang mohon maaf ya, yang nggak good looking lah, masih pakai ada gelang-gelang yang gitu ya. Serem kemudian ada kumisan segala macam. Hari ini itu mungkin kalau mereka dibandingin sama aktor drakor gitu, 11-12 mereka tuh. Benar klimis-klimis dan kalau mereka nggak pakai baju seragam orang nggak tahu ada polisi. Ya, harus friendly ya. Friendly dan mereka dan sangat baik ya tata segala macam. Saya kira ini perbaikan secara penampilan. Yang kedua yang juga kemudian saya kira menjadi penting adalah mereka menerima untuk terbuka untuk dikritik. Kalau dulu Mas, nih cerita contoh gini. Ini ada laporan bahwa polisi sebagai ATM gitu kan, polisi menjalankan ATM. Wah itu rame dulu zaman ada saya sebut dosen lah, dibully habis, akhirnya kemudian dia nggak boleh ngajar. Sempat begitu dulu ya, waktu mungkin 10-15 tahun lalu. Hari ini mereka terima sebagai ada di mana Mas? Bisa tahu nggak di daerah mana? Mereka kan nanya dan mereka akan cek betul. Artinya apa? Mereka menerima terbuka kritik yang tadi disampaikan oleh Bung tadi. Jadi problemnya saya kira sudah mulai terurai walaupun belum benar-benar selesai. Makanya saya bilang 10 bulan ini oke.
Nah kita lihat mungkin setahun setengah akan datang itu apakah kemudian menjadi lebih baik atau malah kemudian jadi benang kusut. Nah saya berharap sih beliau cepat melakukan konsolidasi di internal. Tahun kedua kita kemudian bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari presisi tadi gitu. Ini penting juga nih, selain tadi ya beberapa catatan kekurangan dan catatan positif ya. Ini kalau menurut data dari BNPT ya, gitu, catatan dari tahun 2010 sampai 2021 itu ada 31 ASN yang menjadi tersangka terorisme. Radikalisme, bukan teroris. Iya, terorisme. Dan ini terorisme, sudah terorisme. Iya, dari tahun 2010 sampai 2021. Ya, ada 31 ASN. Nah, dari 31 itu 8 orang itu dari Polri, 5 dari TNI, kemudian 18 dari PNS gitu. Nah, ada 8 Polri loh yang menjadi tersangka teroris itu. Nah, ini gimana cara mengantisipasinya ini? Mas Tanis dulu deh. Ya, terorisme memang masuk kemana-mana, Pak. Tidak hanya Polri kan. Oknum Polri yang sampai bergabung ke ISIS di Suriah juga ada. Kenapa bisa? Ya kan yang pahamnya kuat, pahamnya sangat kuat. Kemudian mereka memang masuk kemana-mana. Mereka masuk ke semua celah. Tidak hanya Polri, saya kira di BUMN juga masuk, bahkan sampai level-level eselon 2 juga ada yang terbukti seperti itu. Jadi memang ini masalah besar yang harus ditangani secara nasional, tidak hanya di Polri saja. Namun Polri sebagai institusi yang menjaga keamanan, bertanggung jawab terhadap keamanan, harusnya lebih kebal daripada masyarakat biasa ini. Iya. Walaupun kalau secara statistik 8 orang dibanding 400.000 Pak ya, itu mungkin kecil banget Pak ya. Tapi tetap harusnya tidak boleh satu pun nggak boleh ada. Harusnya zero harusnya. Nah makanya perlu dilacak, Polri perlu melakukan riset secara detail. Ini 8 orang ini faktornya apa? Iya, penyebabnya apa saja itu? Apa yang membuat mereka atau sebelum masuk atau infiltrasi? Saya kira Polri membuat kajian detail dan dibuka aja ke masyarakat ini loh, buktinya seperti ini sehingga tunjukkan sekalian bahwa ini Polri berbenah, ada masalah seperti ini, riset, tunjukkan hasilnya seperti apa, perbaikannya seperti apa. Nah, kalau Bung Prof? Ya kalau saya sederhana sih, itu kan masalah pengawasan ya. Jadi kalaupun mau lihat apapun, sebenarnya kan juga menyangkut soal persepsi tadi masing-masing ya. Kalau yang saya tangkap sih banyak dari mereka itu kan lebih kepada karena beban tugas, bukan karena interaksi. Saya katakan misalnya dulu 1 dari 3 personil Brimob dan atau personil Densus 88 itu akan terpapar kalau kemudian dia menangani narapidana terorisme. Itu kan satu hal yang nggak bisa dibantah. Kasus misalnya sempat pemberontakan mereka ya di kerusuhannya di Brimob, Makobrimob itu kan juga membuktikan bahwa ada beberapa kemudian punya simpati. Walaupun kalau diuji betul sebenarnya masih juga debatable. Tapi arti maksud saya memang ini bukan perkara mudah. Karena kan kita bisa soal keyakinan dan sebagainya. Karena kalaupun misalnya mereka baik-baik saja, diam-diam saja, saya kira tidak bisa kita kontrol juga. Tapi kalau saya lihat hari ini dengan kemudian kita ada proses pengawasan yang melekat tadi, itu kelihatan kok. Jadi misalnya katakanlah artinya tidak hanya pengawasan tapi juga pencegahan. Ya pasti pencegahan kan di pekerjaan sebenarnya. Karena yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana mereka mengendalikan keluarga. Problemnya kan keluarga ini kan juga jadi satu peran penting. Banyak kemudian misalnya dia ikut istrinya. Ada beberapa mahasiswa saya di SESPI yang melakukan hijrah karena dari faktor keluarga, pengaruh keluarga. Tiba-tiba rapat gitu kan. Saya pernah diundang perwira polisi juga. Begitu datang ternyata dihijab. Jadi nggak boleh dibagi yang perempuan dan laki. Saya bilang saya akhirnya nggak datang. Kenapa? Saya mau datang ke situ mau ketemu sama mempelai perempuan ya kan. Karena yang undang adalah mempelai laki-laki. Salah satu perwira tinggi udah lama, sudah 5-6 tahun yang lalu ya, sudah pensiun yang bersangkutan. Saya datang ternyata dihijab. Saya nanya masalahnya apa ya tadi. Ternyata dianya sih clear nggak ada masalah, tapi keluarga. Keluarganya bisa istrinya, bisa anaknya dan sebagainya. Sama seperti kita mungkin dulu ya kita cerita dulu anaknya Pak Wiranto ya. Kan juga ngalami proses itu juga. Pak Prianto ini baik-baik aja. Dan kemudian anaknya juga pada akhirnya kemudian ketemu banyak orang dan itu yang terjadi di keluarga besar kepolisian. Kurang lebih mirip-mirip seperti, tapi memang
Nah disitulah perlunya pencegahan dan pengawasan tadi itu ya, harus berjalan beriringan ya. Betul, karena kalau saya pengawasan itu kan lebih kepada soal part of pencegahan juga di dalamnya, bagian dari preventifnya, prediktifnya kan ada di situ ketika kita bicara soal tata kelola dia bekerja dengan keluarga dan sebagainya seperti itu. Itu seharusnya diberikan sanksinya seperti apa Mas Tanis? Dikeluarin. Kalau kalau pidana kan Pak. Udah terorisme. Iya. Kalau memang sudah terbukti ya pidana. Artinya kalau sudah tadi kan yang menjadi tersangka kan 8. Iya. Berarti dia sudah aksi itu. Iya, kalau sudah tersangka kan berarti proses pidana. Proses pidana. Iya, nah, kalau yang baru terpapar nih gimana caranya nih? Ya tergantung mengatasi itu. Tergantung terpapar itu sudah mengarah pada level berapa Mas? Ya. Ada berapa? Ada level. Ada levelnya Pak. Tapi deradikalisasi peringatan, pembinaan ya. Baru harus dilakukan diukur dulu Pak seperti apa. Jangan-jangan mereka korban juga nggak tahu. Nggak tahu kalau itu salah kan? Ya. Di Unpad itu ada sempat alami juga ada 11 orang ya, waktu itu pas ramai HTI itu. Iya, pengurus HTI kemudian segala macam. Di mana? Unpad? Di Unpad dulu waktu pas 2000. Di kampusnya Prof Muradi. Di kampus saya betul. Ya salah satunya dipanggil sama rektor, bukan rektor sekarang, rektor sebelumnya dipanggil. Kemudian ditanya begitu tanya mau milih ASN atau memilih itu milih ASN juga pada akhirnya. Dan itu yang saya kira bentuk-bentuk kontrol pengawasan bentuk yang sifatnya lebih tegas saya kira bisa dilakukan termasuk di kepolisian dan TNI saya kira. Oke, sebagai closing statement ya, penutup, apa harapan Prof Muradi terhadap Polri ke depan? Presisi itu berarti profesional dan modern. Jadi dua kata kunci itu aja, profesional dan modern. Kalau itu kemudian bisa tercapai, namanya mau presisi mau ya, saya kira akan menjadi poin penting dari upaya membawa polisi bisa lebih baik lagi. Substansinya itu. Jadi presi jangan hanya sebagai bungkus, tapi harus bisa menjadi bagian penting dalam upaya menjadikan Polri menjadi profesional dan juga modern. Gitu. Oke, Mas Tanis? Ya harus dilanjutkan, posisi ini bagus Pak, bagus. Kapolri sudah punya visi yang bagus, tindakan bagus. Tinggal dilanjutkan aja ke bawahnya seperti apa. Masyarakat berharap banyak terhadap perbaikan Polri yang lebih presisi ini. Jadi dilanjutkan saja dan selesaikan dulu di internalisasinya itu diselesaikan di internal Polri diberesin. Saya yakin kalau misalnya konsisten seperti ini Polri akan berubah lebih baik. Baik, artinya memang selama 10 bulan ini sudah ada catatan-catatan positif ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, tetapi juga masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Baik, terima kasih Prof Muradi atas kehadirannya di Studio Bongkar. Mudah-mudahan ke depan ya Polri bisa lebih baik ya, dan saya secara pribadi memang senang sekali dengan visinya Pak Listio Sigit itu, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengimplementasikan secara konkret baik dari sistem maupun pelaksanaan. Terima kasih.